Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Kamalia. Saya dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Nadira, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari identifikasi dan analisis strategi kebijakan lingkungan pada mata kuliah Komunikasi Persuasif dan Presentasi Efektif. Kita masuk ke pembahasan atau mengupas. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada analisis, dan yang ketiga ada strategi. Jadi yang pertama ini kita ingin mengidentifikasi apa sih? Yang pertama kita akan mengidentifikasi berbagai segmen masyarakat berdasarkan tingkat ego involvementnya. Yang kedua, kita akan menganalisis latitude of acceptance untuk masing-masing segmen tersebut. Dan yang ketiga, kembangkan strategis komunikasi terhadap yang mempertimbangkan latitude of acceptance dari setiap segmen untuk memaksimalkan penerimaan kebijakan tersebut. Jadi kita masuk ke next slide, yaitu ada pengertian dari tokoh atau para ahli dari Muzaffar Sherif. Dalam teori ini pertimbangan sosialnya, Sherif mendefinisikan ego involvement sebagai seberapa krusial suatu isu dalam kehidupan seseorang. Tingkat ego involvement ini mempengaruhi bagaimana individu mengevaluasi dan merespon pesan persuasif. Jadi semakin tinggi egonya, jadi seseorang terhadap suatu isu ini semakin besar juga kemungkinan mereka untuk menolak pandangan yang berbeda dari pandangan mereka sendiri. Jadi ego involvement ini terbagi menjadi 3, ada high ego involvement yaitu sangat terlibat, terus yang kedua ada moderate ego involvement cukup terlibat, dan yang ketiga ada low ego involvement yang kurang terlibat. Jadi teori keterlibatan ego involvement ini masuk dari SJT. Apa sih SJT? SJT ini Social Judgment Theory, yang dimana tingkat keterlibatan individu ini pada suatu isu mempengaruhi bagaimana mereka akan menerima atau menolak pesan persuasif. Jadi semakin tinggi keterlibatannya, semakin sempit juga latitude of acceptance-nya, dan semakin luas latitude of rejection-nya. Jadi kita masuk ke yang pertama, segmen high ego involvement-nya, di mana kita terlibat akan kesadaran kebijakan lingkungan. Jadi kita akan mengadakan satu pemerhati lingkungan, yaitu di mana kita sangat peduli lingkungan dan transportasi. Jadi latitude of acceptance-nya ini bisa dibilang pandangan mereka terhadap kebijakan pembatasan mungkin sangat luas jika dianggap sangat efektif. Mereka memiliki latitude of rejection yang besar terhadap solusi yang setengah-setengah atau tidak berdampak signifikan. Lalu yang kedua, ada penggunaan transportasi publik atau sepeda atau juga pejalan kaki. Jadi mereka mungkin akan memilih transportasi non pribadi. Mereka cenderung memiliki latitude of acceptance-nya yang luas terhadap kebijakan yang mendukung alternatif dan membatasi kendaraan pribadi. Lalu yang ketiga ada korban polusi udara, di mana mereka ini merasakan polusi udara yang kurang baik dan tercemar, maka dari itu mereka memilih atau terlibat mendukung atas kebijakan lingkungan tersebut karena mereka memiliki pandangan yang luas terhadap kebijakan yang menjanjikan perbaikan serta kualitas udara. Lalu next slide ada segmen moderate ego involvement, di mana yang pertama ini ada penggunaan mobil pribadi yang sadar lingkungan, menggunakan mobil tetapi memiliki kesadaran isu lingkungan. Latitude of acceptance mereka ini akan bergantung pada seberapa adil, praktis, dan menawarkan alternatif yang layak kebijakan tersebut. Mereka memiliki latitude of non-commitment, atau bisa dibilang ya netral aja.
menerima kebijakan nggak apa-apa, nggak menerima kebijakan ya udah nggak apa-apa juga. Terus yang kedua, ada gambar dimana ini keluarga ya, anak-anak sama ibu, dimana ini ada mereka naik busway, kalau nggak salah ini busway ya, fasilitasnya tuh kayak bagus-bagus aja, bahkan terhindar dari polusi udara yang buruk. Namun tetap saja sebagai moderate ego involvement ini khawatir akan kesehatan keluarga dan anak-anak mereka terkait lingkungan yang polusinya ini sangat tercemar. Jadi mungkin aja mereka lebih terbuka terhadap kebijakan yang jelas manfaat bagi kesehatan mereka. Lalu yang ketiga ada segmen low ego involvement, di mana penggunaan mobil pribadi yang sangat bergantung, mereka cenderung memiliki latitude of rejection yang luas terhadap pembatasan kecuali ada solusi yang menarik dan tidak mengganggu rutinitas mereka. Terus yang kedua ini, mereka yang tidak terpengaruhi polusi udara yang buruk, mereka agak kurang peduli akan keterlibatan dalam kebijakan lingkungan, karena polusi yang mereka tinggali ini biasanya jauh dari dampak polusi yang buruk. Nah, kita masuk ke contoh studi kasus. Sekarang lagi di mana? Di mana Provinsi DKI Jakarta ini mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum pada setiap hari Rabu. Jadi pada tabel tersebut ini sudah dianalisa untuk latitude of acceptance-nya dalam masing-masing segmen, yaitu yang pertama high ego involvement-nya ini, low of acceptance-nya hanya terbuka untuk argumen yang menyentuh kebutuhan personal seperti penghematan biaya. Contohnya itu ada ASN dari Jakarta Selatan ini menghemat 50.000 per hari. Terus yang moderate ego involvement-nya ini, penerimaan tergantung pada bukti nyata seperti infografis perbandingan kualitas udara dari sebelum dan sesudah. Terus yang low ego involvement-nya ini, latitude of acceptance-nya mencakup argumen ideologi seperti kontribusi terhadap target reduksi emisi DKI Jakarta yang 23%-nya itu dari sektor transportasi. Terus yang terakhir kita masuk ke strategi komunikasi. Strategi komunikasi bertahap yang mempertimbangkan latitude of acceptance bertujuan untuk menyampaikan pesan kebijakan lingkungan secara efektif kepada berbagai segmen audiens dengan tingkat penerimaan yang berbeda-beda. Di next slide terakhir, berikut poin strategi komunikasi bertahap berbasis latitude of acceptance-nya. Jadi yang pertama, kita pahami latitude of acceptance-nya, identifikasi rentang sikap audiens yaitu penerima, netral, terus penolakan. Lalu yang berikutnya ada segmentasi, yaitu pengkelompokan audiens, ada pendukung, netral, dan penolak. Lalu pesan bertahap ini ada pendukung, yaitu ajak kuatkan atau ajak aktif. Terus ada netral, info mudah atau manfaat yang diambil sangat konkret. Terus ada penolak, moderate sesuai nilai bertahap. Lalu ada media dan bahasa, sesuaikan dengan preferensi segmen. Lalu yang kedua, libatkan interaktif. Ini biasanya dialog, dengarkan, respon, empatik. Terus yang terakhir ada evaluasi dan sesuaikan atau pantau ubah strategi sesuai respon. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Kamalia pamit undur diri. Audio Jungle.